rakyat Jawa Barat. Semangat kita adalah juara lahir batin. Karena bukan hanya dunia yang diurus, tapi juga urusan spiritualitas, urusan ketuhanan juga harus kita urus. Dunia kita siapkan, akhirat juga sama harus kita siapkan. Semua dalam hidup ini adalah pilihan, betul? Mau pakai baju apa adalah pilihan. Mau kesini apa tidak juga pilihan. Mau bekerja keras atau rebahan juga pilihan. Mau nyatain atau nikung teman itu juga pilihan. Hidup adalah pilihan. Mana suaranya yang pernah ditikung teman? 50%. Warga Jawa Barat, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang teknokratis, kita ini dan saya harus terus-menerus berbesar hati, menjaga perasaan Jawa Barat. Oleh karena itu, saya titip masyarakat Jawa Barat, kita perteguh yang namanya persatuan Indonesia, kita jaga yang namanya perdamaian, karena harga persatuan itu mahal sekali. Kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan sekarang? Pancasila menempatkan sila pertama itu ketuhanan. Karena fondasi setiap hati, pikiran, perbuatan adalah datang dari panduan keagamaan. Kalau hatinya bersih, jernih, maka kita semua pikirannya akan jernih, tindakannya juga akan jernih, keputusan pemimpin akan jernih. Kalau dari hatinya sudah tercemar, hatinya kotor, maka pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita pun akan menjadi kotor. Oleh karena itu, di Jawa Barat kita galakan yang namanya pembangunan keumatan. Dalam 5 tahun saya laporkan, di 2018 saya diingatkan oleh ibunda saya Maci agar membangun konsep yang namanya bahwa setiap desa harus punya penghafal Quran 30 juz. Dan di Jawa Barat ada 5.300 desa. Dan saya laporkan ke ibunda saya kemarin, Maci namanya, Maci, tugas anakmu sudah tunai. Tugas yang ditugaskan kepada saya 2018. Di 2023 ini saya laporkan 5.300 desa 100% sekarang semua sudah punya penghafal Quran 30 juz. Melalui program yang namanya Sadesa. Di Jawa Barat ada 9.000 pesantren. Kami tidak mau pesantren selalu meminta dengan tangan di bawah. Kami ingin pesantren ekonominya kuat seperti ekonomi di perkotaan. Dengan program satu pesantren satu produk, dilatih pesantren di desa-desa, dimodali oleh kami 50 juta, 100 juta, 600 juta, dan saya laporkan kepada semuanya. Setelah 5 tahun, 5.018 pesantren sekarang sudah punya bisnis yang luar biasa. Alhamdulillah. Sebagian dari kita punya permasalahan keuangan, betul? Makanya boga hutang mayang. Siapa yang belum bayar hutang? Mana suaranya? Siapa yang dihutangin? Mana suaranya? Siapa di sini yang hobinya punten nyelang heula 100.000? Karenanya kami tahu pemerintah Provinsi Jawa Barat melahirkan kredit mesra tanpa bunga, tanpa agunan,
sudah ribuan warga Jawa Barat sekarang terbebas dari pinjol, terbebas dari rentenir asal mengajukan kreditnya berlima atau bersepuluh. Alhamdulillah, inilah cara pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Dan hasilnya, walaupun penduduk Jawa Barat 50 juta, tingkat kemiskinannya adalah terendah di Pulau Jawa. Tidak lagi berstatus warga miskin. Artinya setiap minggu di Jawa Barat 3.500 warga duafa naik kelas dari tangan di bawah menjadi tangan di atas. Alhamdulillah. Jawa Barat punya gelar Gemah Ripah Repeh Rapi. Gemah itu artinya sejahtera, ripah itu artinya subur, repeh itu artinya kondusif. Makanya bisa konser di sini. Rapi itu artinya tertata. Maka 30 alun-alun selama 5 tahun sudah dibangun, termasuk menghadirkan mahakarya Masjid Al-Jabar, masjid terbesar, terindah di Indonesia. Dan alhamdulillah, surat masuk dari Arab Saudi bulan lalu yang isinya adalah menominasikan Masjid Raya Al-Jabar sebagai masjid terindah di dunia tahun 2023. Mohon doanya, mudah-mudahan karya anak bangsa, karya imajinasi kita semua bisa membanggakan menjadi yang terbaik di dunia. Amin. Bapak Ibu semuanya, saya menyampaikan juga dalam semangat ini, Jawa Barat sekarang ekonominya adalah ekonomi yang tertinggi di Pulau Jawa, terbaik di Pulau Jawa, dan investasinya 5 tahun berturut-turut selalu nomor 1 se-Indonesia. Dari 1 triliun uang masuk artinya hadir 1.000 lapangan pekerjaan. Tahun lalu 175 triliun, ada 200.000 lapangan pekerjaan, dan selama kami memimpin 5 tahun sudah masuk investasi sebesar investasi sudah masuk 800 triliun rupiah, membawa kurang lebih 1 juta lapangan pekerjaan. Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita ekonominya juara? Kenapa ibu-ibu sekarang jarago dagang yang namanya online? Kenapa kita lancar ke Jakarta? Ke Cirebon dulu 6 jam, di zaman saya kecil, sekarang hanya 75 menit karena tol Cisumdawu sudah selesai. Yang merasa macet di puncak warga Bogor, sekarang sedang pembebasan lahan, insya Allah jalan tol puncak untuk mengurai kemacetan. Amin. Dan tentunya mereka yang mau ke Pangandaran sekarang, tol Cigatal sedang dipersiapkan. Dari Bandung menuju Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, tidak 6 jam lagi, cukup 2 jam bisa ke Pasir Putih. Amin. Bapak Ibu semuanya, sebagai gubernur, dulu saya wali kota Bandung mengurusi kota, betul? Saya mengurusi desa. Dengan program yang namanya Gerbang Desa, dengan desa digital, kita berhasil menjadi provinsi yang paling cepat menghilangkan desa miskin. 2018 ada 1.000 desa miskin tertinggal, sangat tertinggal. Di Desember 2022 kita 0 desa miskin. Tidak ada lagi desa miskin tertinggal, sangat tertinggal di Jawa Barat. Di desa sudah lahir 2.400 CEO BUMDes dengan program BUMDes Juara. Kami sudah mewisuda 5.300 petani milenial, anak-anak kota yang kembali ke desa, menggunakan digital untuk produksi pangan pertanian, jualannya via online dan lain sebagainya. Dengan semangat pasca COVID di era digital, Anda
bisnis mendunia. Belanja membeli tas di Cihamplas, lalu beli ketupat bersama Bu Atalia. Mari semua tetap bekerja keras dengan ikhlas untuk masyarakat sejahtera dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan di tahun ini Jawa Barat penuh dengan prestasi. Satu, indeks kompetisi digital Jawa Barat adalah terbaik di Indonesia. Tidak ada blank spot terlalu banyak di Jawa Barat. Kita juga menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang kinerja birokrasinya terbaik di Indonesia dengan semangat digital menggunakan AI. Pidato saya pun ini dengan ChatGPT itu adalah bagian reformasi digital kepada Jawa Barat. Indeks demokrasi kita naik dari ranking 32 ke ranking 5, kebebasan pers dari ranking 29 ke ranking 2, indeks kondusivitas kita di angka hampir 90. Terakhir dari saya, banyak pencapaian, tapi juga saya mengalami banyak kesedihan. Saya memimpin Jawa Barat saat COVID datang. 15.000 rakyat Jawa Barat meninggal dunia. Ada uang saya, ada guru saya, ada tetangga saya, ada teman kamu semua berpulang dalam COVID. Tapi dengan semangat kolaborasi, dengan semangat gotong royong, dengan semangat doa-doa, akhirnya Jawa Barat bisa melalui COVID dengan baik, dan Jawa Barat diberi penghargaan sebagai salah satu provinsi terbaik penanganan COVID oleh UNDP selama COVID kemarin. Alhamdulillah. Saya juga mohon doanya, sedang mencari kekuatan, karena dalam 5 tahun saya pun ditinggalkan. Ditinggalkan oleh anak lelaki saya. Itu adalah ujian terbesar yang pernah saya lalui. Tapi berkat doa-doa rakyat Jawa Barat, 5 tahun saya lalui dengan semangat, dengan tekad kuat, walaupun COVID melanda, walaupun Ariel sudah tidak ada. Provinsi ini adalah provinsi terbaik di Indonesia. Tolong ingat semangat ini. Kalau kamu benci pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi, kalau kamu benci pada ketidakadilan, jadilah kamu semua generasi yang turun tangan seperti saya. Jangan jadi generasi yang hanya tunjuk-tunjuk tangan atau generasi yang lepas tangan. Saya dulu adalah warga yang marah dengan ketidakadilan, dengan kekotoran. Saya nyalakan lilin dari sebuah kota yang namanya Bandung. Dan lilin itu bersinar terus dan menyalakan sebuah cahaya yang bernama Jawa Barat. Kawan-kawan semua, saya ingatkan, lebih baik menyalakan lilin daripada selalu mengutuk kegelapan. Siap? Setelah ini saya akan kembali ke rumah, menjadi lelaki, pria, ayah biasa, mengurusi Zara dan Arka dan Ibu Cinta, menjadi bapak rumah tangga, kembali seperti Anda, mengurusi sehari-hari. Dan mari kita bersama-sama, kita jaga nyala lilin-lilin optimisme ini. Kita semua tentunya memerlukan cahaya itu untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Terakhir dari saya, hatur nuhun warga Jawa Barat.
Terima kasih warga Jawa Barat. Sudah mempercayakan saya mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup Anda semuanya. Dan kalau Jawa Barat bisa, juga insya Allah Indonesia pasti bisa seperti Jawa Barat. Semua yang baik-baik di Jawa Barat bisa kita perluas ke seluruh Indonesia dengan semangat kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih, atur nuhun warga Jawa Barat. Saya mohon maaf lahir batin, mohon dibukakan pintu maaf. Seorang pemimpin pun pasti banyak khilafnya. Saya bukan manusia yang sempurna. Dari komen-komen di media sosial saya paham tidak semua tentunya bisa sukses. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, sekali lagi itu, dan mohon doanya. Setelah ini saya belum tahu takdirnya kemana. Apapun takdir kepada kami, yang penting kita saling mendoakan. Setuju? Saya tidak akan berubah, tetap menjadi manusia khairunas anfa'uhum linas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Kalau seorang Ridwan Kamil bisa dari warga biasa menjadi pemimpin, kamu juga pasti insya Allah suatu hari bisa. Ingat 2045, 20-an tahun dari sekarang, Indonesia akan diproklamasikan menjadi negara superpower adidaya terbaik nomor 4 di dunia. Itu zaman kamu bukan zaman saya. Supaya Indonesianya bisa jadi juara, kita teriakan terakhir. Sekali lagi Jabar juara 3 kali, sekeras-kerasnya, luapkan semangatnya ke udara. Kalau gubernurnya semangat, rakyat Jawa Baratnya juga semangat. Siap? 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 Yang keras, Jabar! Coba sebelah sini mana? Jabar! Terakhir sebelah sini yang keras, Jabar! Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.